Kaitannya dengan kontraktor yang bermasalah ini, Bapak, kita dari Satgas ataupun dari seluruh elemen yang berkaitan dengan kebencanaan ini, manakala nanti ada ditemukan kontraktor yang bermasalah ini, berarti kita persiapan, ya, jangan sakit gigi ataupun jangan menundukkan kepala. Kita sudah berkomitmen, mohon maaf, kita akan berikan tindakan tegas. Kita akan berikan tindakan yang bisa memberikan pelajaran bagi yang lain. Contohnya, misalnya, ya kita tolak ataupun kita usir, ya, akan ada tindakan pengusiran. Stop, sudah, tidak usah berkegiatan kembali di kegiatan sosial kebencanaan. Sosialisasi tahap 4 dan 3. Penanganan gempa Cianjur. Warga yang bukan haknya menerima bantuan tapi sudah menerima, segera kembalikan. Aplikator, vendor, oknum yang pungli, akan ditindak tegas. Cianjur, tanggal 2 Oktober tahun 2023, Gedung PGRI Cianjur, Dandim 0608 Cianjur, Letkol In Muhammad Syaifuddin Fanani, SH, MIP, dan Komandan Satuan Tugas dan Stegas Penanganan Gempa Cianjur, Kolonel Inheri, Polres Cianjur, Kejari, Disperkim, BPBD Cianjur, melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan gempa Cianjur untuk tahap 4, diikuti oleh Kepala Desa, Camat, BOD, Aplikator, Vendordel, Dandim 0608 Letkol Fanani. Saat Aiman Cianjur wawancara terkait adanya pihak aplikator yang tidak membangun RTG tidak sesuai, beliau mengatakan, kami tidak akan menundukkan kepala. Kami akan tindak tegas aplikator yang nakal dengan melakukan pengusiran dan memberhentikan untuk berkegiatan lagi. Dan Satgas pun menghimbau kepada para kades, BOD dan aplikator, ayo kita bekerja sama, kolaborasi demi percepatan pembangunan. Kasihan warga yang masih di tenda. Dan pihak dari Kejaksaan dan Polres Cianjur, Dandim pun menghimbau kades-kades jangan meninggalkan tempat. Kita akan cross-check data yang belum terdata dan adanya beberapa warga yang tidak berhak mendapatkan bantuan tapi sudah mendapatkan bantuan rumah, uang segera kembalikan. Konsekuensinya secara hukum juga sudah diatur dalam Undang-Undang KUHP. UUD korupsi sudah jelas. Menguasai barang uang dengan sengaja menguasai hak orang lain tanpa izin dari orang yang berhak. Hukumannya berat. Semoga warga bisa paham. Karena ini uang negara. Saksikan video liputannya dan wawancaranya di YouTube Kang Firman Hidayat. Oke, akan ada rapat acara dan Satgas bersama Kepala Desa, aplikator, dan para BOD. Nah, nanti kita akan wawancara dan Satgas ya, sama Perkin untuk terkait tahap 4. Bapak tahu yang keluarganya rumahnya baik-baik saja, sudah bebas ngambil uang bantuannya 60 juta. Tahu kan? Nah, yang kami tahu awalnya hanya 2 ini. Rumahnya setelah proyek dengan perbankan, dengan yang sudah ada BOD, bukan 2 ini, ada 36 warga rumahnya baik-baik saja, dapat 60 juta sudah. Kami juga nggak biasa sebagai pengangguran. Kalau kita sama-sama menunggu seperti ini, ininya nggak ada solusi, nggak ada jawaban mau dikerjakan atau tidak, apakah mau membuat laporan langsung ke negara ini, buat berita acaranya bahwa tolong diikhlaskan, negara ini mengikhlaskan 10 miliar 770 juta untuk dilanjutkan tahap keempat. Harus ada solusi. Kalau negara nunggu jawaban, kita di Cianjur juga tunggu negara, ya kayaknya sampai kapan tuh nggak akan selesai permasalahan ini. Seandainya angka merah 84.901 rumah rusak,
terdiri dari 35.000 sekian ringan, 15.000 sekian sedang, sudah dibangun sejumlah 13.168. Sedangkan model Risa ada 746. Kalau ada sisa, berarti saudara cerdas. Tinggal di situ timbul bagi-bagi gimana caranya saya jadi hutan. Tapi kalau ambil di depan, mungkin malam-malam nanti yang ada hukum riba. Kemudian yang menyelesaikan juga. Kalau untuk tim khusus sudah, nggak ada besar. Kamu juga saya kita kamu naos. Untuk yang lain, saudara-saudara sepakat nggak? Sekali lagi angkat tangan yang sepakat. Ya, terima kasih. Yang tidak sepakat, yang tidak angkat tangan tadi apa? Yang tidak angkat tangan? Oh, satu tangannya. Yang tidak sepakat mudah-mudahan seperti ini. Baik. Kalau memang sepakat, ini semuanya ya bukan rusak beratnya saja. Sedang ringan juga. Dengan kegiatan kebencanaan ini, saya mohon, sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak ibu sekalian untuk bekerja sama. Sekali lagi saya minta, saya mohon kerjasamanya. Karena apa? Tadi yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak dan Satgas, bahwasanya masih banyak saudara-saudara kita ya melaksanakan ataupun masih tinggal di tempat-tempat yang tidak semestinya, dalam hal ini tenda-tenda darurat. Memang tidak nyaman. Saya secara sampling mengecek di lapangan, ada ibu-ibu tua di samping masjid kalau tidak salah. Saya duduk sama beliau, belum merasa 1 jam itu keringat saya bercucuran. Saya bisa merasakan bagaimana selama itu beliau sudah tua renta masih tinggal di tenda-tenda tersebut. Banyak masih keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih ya segera ataupun membutuhkan tempat tinggal. Apakah itu relokasi ataupun bangunan-bangunan yang seharusnya segera dibangun dan diselesaikan. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya agar ini semuanya tuntas, agar ini semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang berupaya menari-nari di atas penderitaan saudara kita. Itu karena saya sudah mendapatkan laporan, ya, saya sudah mendengar dan melihat langsung adanya tindak ataupun upaya ketidakbenaran, perkeliruan. Saya tidak menginginkan, gak urusan saya, gak peduli.
Masalahnya saya polisi, bukan ranah saya. Ya, saya paling anti sama barang-barang tersebut. Maksudnya perkeliruan itu. Yang kutip lah, yang pungli lah. Mohon izin, bukan saya mau menakut-nakuti, tidak. Saya menghimbau dan saya mengingatkan, ayo mari kita dengan adanya kegiatan ini, janganlah kita mencari keuntungan. Yang terhormat Bapak dan Satgas, kemudian dari Forkopimda juga Pak Andi, dari Kejati yang mewakili. Yang saya hormati seluruh yang hadir di sini, tentunya banyak. Yang jelas, mohon maaf tidak cuma satu-satu yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan percepatan penanganan bencana tahap 3 dan akan menghadapi tahap 4. Nah, tadi sudah disampaikan semua dari Pak Satgas, dari Pak Dandim sebagai wakil Satgas. Yang jelas tadi data-data yang sudah disebarkan juga sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat. Kami dari kepolisian intinya tolong titip juga kepada warga masyarakat ini, tolong sama-sama kita bersama-sama di sini, bukan saling menyalahkan, bukan saling menyudutkan. Nah, di sini sudah kejadian adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yang jelas ada beberapa warga yang tidak seharusnya menerima bantuan tersebut, tapi sudah jelas sudah menerima. Berarti konsekuensinya nanti secara hukum juga di situ sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam pasal dalam KUHP atau dalam undang-undang korupsi juga ada. Yang jelas menguasai barang atau uang tanpa haknya. Berarti jelas seperti itu. Sudah jelas rumahnya tidak rusak berat, tapi dia menerima rusak berat. Nanti konsekuensi seperti itu. Tolong sini ada Pak Kades, Pak Camat, kita sama-sama mensosialisasikan supaya warga paham. Mudah-mudahan kalau uangnya masih ada, tolong segera dikembalikan karena itu terkait uang negara. Kalau uang negara itu dipertanggungjawabkan berarti adanya kasus korupsi di sini. Nanti kalau korupsi ancamannya juga lebih berat lagi. Yang jelas sudah ada instruksi kemarin juga dari pemerintah pusat bahwa apabila ada penyalahgunaan uang gempa tersebut maka akan hukumannya diperberat. Seperti itu kemarin, seperti itu kan. Jadi tolong pahami betul sekarang. Yang jelas kita sama-sama mensosialisasikan. Itu pun juga memang ada warga kita, saudara kita, tolong sampaikan di sini. Nah, terkait dengan korban di sini juga, tolong juga pada aparat desa yang terbawah di sini, tolong sosialisasikan. Mungkin yang belum kebagian, silakan diatur, silakan didata lagi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi lagi hal-hal miskomunikasi, silakan sampaikan. Kalau memang belum terdata, silakan didatakan kembali, silakan di cross check lagi datanya. Dan saya tahu betul, saya juga rumah di Cugenang, Pak. Ada sebagian RT sendiri juga ada yang kelewat datanya. Tapi ada untungnya juga pejabat yang terlewat, akhirnya tidak dikumpulkan warganya. Sampai sekarang juga saya juga di Cugenang di Wongon Jaya. Di sini ada Kades Wongon Jaya nggak datang? Ada. Pak diwakilkan ya. Pak Kades kemana? Nah, nanti semua Kades sampai oleh Pak Dandim tadi. Setelah ini jangan tinggal di tempat, sama-sama cross check datanya. Jangan sampai data yang udah ada baik kurang nanti komplit lagi seperti sekarang. Silakan kita sama-sama, yang mari kita sama-sama jaga tentang keamanan lingkungan kita terkait dengan posisi gempa ini. Kita sangat bersyukur sekarang juga kita semua diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang masih tinggal di tenda, saya tahu persis juga masih banyak. Termasuk di Wongon Jaya juga di desa saya masih banyak tinggal di tenda. Nah, di sini kita sama-sama, barangkali ada yang hal-hal yang lain, silakan komunikasi yang baik. Intinya itu yang jelas kita sama-sama tidak saling menyalahkan, tidak saling menyudutkan, kita sama-sama penanganan untuk masyarakat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kejaksaan sudah sesuai apa yang sudah disampaikan semua oleh Pak dan Satgas dari rekan Forkopimda juga. Kalau dari Kejaksaan tetap sama juga seperti polisi, tetap menekankan Bapak Ibu sekalian, bareng-bareng kita atasi permasalahan yang ada di lapangan. Jangan membuat menambah lagi permasalahan. Apalagi sudah dibahas juga ada beberapa temuan di lapangan
baik itu masuknya ke pidana umum atau pidana khusus, dan sebisa mungkin permasalahan yang sudah ada, temuan yang sudah ada, apa yang sudah diarahkan dikembalikan aja, jangan sampai ada yang menyalahgunakan dana, apalagi ini dana-dana bantuan, karena tadi sudah dibilang apalagi pidana korupsi untuk penyalahgunaan dana bantuan itu bisa masuk ke pidana mati, dan Bapak Ibu sekalian tidak akan tenang mau sampai kapanpun juga, karena permasalahannya penyelesaiannya tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya ketika ada yang melaporkan pasti itu akan jadi permasalahan. Tipikor itu bisa sampai 10 sampai 15 tahun kita bisa selidiki gitu loh. Nah, itu yang di dunia itu seperti itu. Kalau Bapak menyalahgunakan dana atau tidak sesuai tupoksi, nah, pokoknya banyak temuan yang saya dengar juga sudah ada di lapangan. Jadi apapun menjadi permasalahan di lapangan, coba dikonsultasikan mumpung ada teman-teman dari Forkopimda atau yang punya wewenang dalam penyelesaiannya. Ya saya harapkan seperti itu, dan pertanggungjawabannya kalau di dunia kan tipikor, tapi di akhirat itu yang lebih lama. Kalaupun bapak-bapak berpikir nggak akan ketahuan kalau sedikit, tapi kan bisa menjadi bukit tuh. Nah kalau kita APH mau sampai berapa tahun, ketika misalnya 3 tahun 4 tahun bapak nggak ketahuan menyalahgunakan di tahun ini misalnya, tiba-tiba ada 4 tahun kemudian ada yang melaporkan, itu masih tetap bisa diselidiki Pak. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian yang khususnya di lapangan atau ASN yang ditunjuk untuk menyelesaikan mekanisme penyelesaian tahap 3 atau tahap 4 atau bantuan yang sedang dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap 4 kita kan akan keroyok sama-sama. Mudah-mudahan semuanya nanti terverifikasi. Datanya tadi, ambilkan dulu. Ya, jadi terkait hari ini dari kegiatan apa saja yang bisa segala apa yang bisa disampaikan oleh kepala desa itu apa Pak dari kegiatan ini? Baik, terima kasih. Dari kegiatan yang sudah kita laksanakan pada sore hari ini, jadi harapannya para kepala desa itu bisa memberikan input data sesuai yang ada realisasi di lapangan. Jadi ada data yang sudah ada di Satgas ataupun ada yang data dari Perkim, itu akan dicocokkan secara nyata, kita klopkan, kita validkan. Jadi tidak ada dualisme data ataupun ketidakcocokan data di lapangan. Itu harapannya yang kami inginkan dari para kepala desa pada sore hari ini. Demikian. Pak Nandi pernah dengar dari masyarakat keluhan dari masyarakat sampai saat ini banyak yang mereka yang harusnya layak mendapatkan bantuan tadi rumah ya, tapi ternyata sampai sekarang mereka belum dapat. Itu gimana Pak? Baik, itulah salah satu tujuan kita kumpul hari ini juga. Kami inginkan kerjasama dari para aparat desa ataupun Forkopimcam, Forkopimdes yang dalam hal ini yang sudah berjalan. Jadi jangan sampai nanti ada warga yang tidak terdata ataupun ada warga yang belum dimasukkan. Dalam hal ini kan kita masih menemukan data-data apa yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa warga yang masih belum mendapatkan. Jadi harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini, siapa yang belum mungkin ada warga desanya yang belum terdata, mari kita sama-sama kita masukkan ataupun kita ajukan, dan akan kita laksanakan pencocokan di lapangan. Kita revisi dan kita validasikan. Ya, cocok, layak atau tidak. Nah, itu baru nanti kita akan usulkan di tahap berikutnya. Demikian. Kan Siap. Tahap demi tahap Ya, kan? ya. Kita sudah mengawasi juga. Baik. Ternyata sampai tahap ketiga pun ini Ya. banyak permasalahan di lapangan. Ya. Itu gimana Pak? Baik. Jadi untuk permasalahan ini, kalau kita Satgas juga kita bekerja sendiri, kita tidak mungkin Bapak. Jadi harapannya adalah mari kita sama-sama. Mari kita membentuk teamwork yang disampaikan oleh Dan Satgas tadi. Harapannya adalah ketidakcocokan, ketidakvalidan ataupun ada warga yang masih belum mendapatkan itu, kita harapkan kita bisa usulkan ke depannya. Siap. Nah, kalau saya dengar tadi ada Ya. ada sedikit warning ya kan? Oke. Terkait dengan adanya pemain-pemain di lapangan Ya, ini. ya. Seandainya sejauh mana Bapak menyikapinya? Baik. Jadi untuk temuan-temuan di lapangan kaitannya dengan ketidakcocokan data ataupun ada indikasi perkeliruan di lapangan, kita
cek di lapangan, kita yakinkan benar gak ini. Kalaupun itu benar, kita laksanakan himbauan, Pak. Kita himbau jangan begitu, ataupun jangan melakukan hal yang tidak benar. Jadi sifatnya kita memberikan himbauan-himbauan. Kita ingatkan Bapak bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Walaupun mereka sebenarnya jujur saja, mereka sudah menerima gitu kan. Nah, seharusnya mereka tidak perlu, tapi mereka lakukan. Dugaan loh Pak. Betul. Gimana? Betul. Hukumnya sendiri gimana? Jadi kalau untuk dari kami, ya saya sudah sampaikan tadi bahwasanya saya bukan seragam polisi, kami TNI dan kami Satgas. Kita hanya mengumumkan data saja, manakala nanti memang data tersebut di kemudian hari bisa dibutuhkan, ya kita tinggal serahkan saja. Gitu. Demikian. Untuk masalah kontraktor yang bermasalah. Ya, kontraktor. Baik. Jadi untuk kaitannya dengan kontraktor yang bermasalah ini, Bapak, kita dari Satgas ataupun dari seluruh elemen yang berkaitan dengan kebencanaan ini, manakala nanti ada ditemukan kontraktor yang bermasalah ini, berarti kita persiapan, ya, jangan sakit gigi ataupun jangan menundukkan kepala. Kita sudah berkomitmen, mohon maaf, kita akan berikan tindakan tegas, kita akan berikan tindakan yang bisa memberikan pelajaran bagi yang lain. Contohnya, misalnya, ya kita tolak ataupun kita usir, ya akan ada tindakan pengusiran. Stop, sudah, tidak usah berkegiatan kembali di kegiatan sosial kebencanaan ini. Jadi jangan sampai nanti ada warga ataupun ya masyarakat yang dirugikan. Itu saja Pak tujuannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apabila kita menemukan di kemudian hari atau ke depan kita akan ketemu aplikator yang bermasalah ataupun tidak sesuai spek, ya mohon maaf, stop, tinggalkan tempat. Ini kan sudah setat ya. Ya. Nanti dari tahap 1 ke 2 dan ketiga mau ke tahap 4 ini. Ini target seperti apa nih Pak target ke depannya? Baik. Jadi yang sudah disampaikan oleh Dan Satgas, saya dan Din selaku Wadan Satgas, ya tadi sudah secara gamblang dan jelas tegas disampaikan oleh beliau, ya target ya kita selesai sebelum kegiatan pesta politik dilaksanakan ataupun akhir tahun ini semuanya sudah clear Bapak. Itu jangan sampai nanti terjadi ataupun lintas tahun. Itu saja intinya Bapak. Siap. Antisipasi untuk jangan sampai lintas tahun. Itu Bapak. Kasihan warga Bapak. Siap. Oke. Dan bantu kita yang menginformasikan ya. Ya. Terima kasih Pak Dandi. Baik, terima kasih banyak Bapak. Hormat, siap. Boleh.